Sebanyak 17 anak menderita gagal ginjal akut menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Prof. Ngurah, Denpasar, Bali. Dari jumlah tersebut, sebagian pasien datang sudah dalam kondisi parah. 11 anak meninggal dunia akibat ginjalnya sudah tidak bekerja dengan baik. 5 orang anak dirawat jalan dan harus melakukan proses cuci darah, sementara 1 anak masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Penyakit yang memiliki gejala sama di setiap pasiennya dan mempengaruhi kerja ginjal ditemukan mulai melonjak sejak Agustus lalu. Orang tua diharapkan mewaspadai jika anak tidak buang air kecil dalam sehari, terlebih diikuti gejala demam, gangguan pernafasan, muntah, dan diare. Ada gejala-gejala infeksi saluran napas, kemudian ada saluran cerna dan tidak kencing, ini harus segera karena ini akan berdampak berat. Kalau kasus yang meninggal ini dari 17 itu 11 ya, 11 orang. Dari 17 itu 6 itu rata-rata yang awalnya itu kita tidak periksa SARS-CoV-2 dan rata-rata yang meninggal sudah dalam keadaan datangnya dalam keadaan fungsi ginjal yang sangat terminal yang kita sebut akut kidney failure. Dari data pusat IDAI tercatat, sejak 2 bulan terakhir, 130 anak dilaporkan alami gagal ginjal akut misterius yang tersebar di 14 provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Bali. Hingga kini, penyebab pasti penyakit gagal ginjal akut ini belum diketahui. Tim medis tidak mau mengaitkan kasus ini dengan kasus serupa di negara lain yang diduga diakibatkan oleh konsumsi obat-obatan tertentu. Ya pemirsa, kasus gangguan ginjal atau gagal ginjal akut di Indonesia saat ini sudah mencapai 152 kasus. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait hal tersebut, saat ini kami sudah terhubung dengan narasumber Profesor Denny Hilmanto yang juga merupakan Kepala Divisi Nefrologi dan Departemen Ilmu Kesehatan Anak Rumah Sakit Hasan Sadikin. Kami sebelumnya juga telah menghubungi juru bicara Kementerian Kesehatan Syahril Mansur dan Siti Nadia Tarmizi, tapi sampai dengan saat ini keduanya belum memberikan respon. Saya sapa dulu Prof. Denny, selamat sore, jelang malam. Ya, selamat sore Mbak. Baik, Prof. Denny, mungkin saya akan gali terlebih dahulu di Rumah Sakit Hasan Sadikin sendiri. Apakah sudah ada temuan? Dan kalau iya, ada berapa temuan kasus gagal ginjal akut pada anak ini? Ya, pertama tentu harus saya sampaikan. Jadi istilah untuk gagal ginjal akut sekarang sudah mengalami perubahan menjadi gangguan ginjal akut ya. Oleh karena terminologi ini memang akan memberikan kemungkinan kita dapat melakukan deteksi secara lebih dini pada pasien-pasien yang mengalami gangguan ginjal akut, sehingga kita berharap peluang hidup bagi pasien-pasien terutama pada anak yang menderita gangguan ginjal akut menjadi lebih besar peluang hidupnya. Dan di Hasan Sadikin sendiri memang saat ini kita juga sudah mendapatkan kasus ini seperti juga di tempat-tempat lain ya. Kami juga sudah menemukan adanya penderita gangguan ginjal akut anak. Tetapi memang selama ini gangguan ginjal akut yang menjadi data yang kita inventarisasi itu adalah penyakit gangguan ginjal akut yang memiliki penyebab yang jelas. Nah, sejak ditemukannya kemudian rilis dari Kementerian Kesehatan, Ikatan Dokter Anak Indonesia, bahwa kasus-kasus yang dimulai pada Agustus dan September ini memang belum diketahui sebabnya. Jadi karena itu kita menyebutnya sebagai acute kidney injury of unknown origin atau progresif atipik. Seperti itu, Mbak. Prof. Denny, ada beda gejala dengan gagal ginjal akut yang sudah diketahui penyebabnya dengan yang unorigin ini? Ya, tentu secara umum penyakit gangguan ginjal akut pada anak tentu kita memiliki terminologi yaitu adanya gangguan dalam buang air kecil yang menjadi berkurang atau tidak kencing sama sekali, kemudian adanya peningkatan kadar kreatinin di dalam darah. Itu hampir sama semua penyebab gangguan ginjal akut pada umumnya. Tetapi memang dari yang di blow up akhir-akhir ini pada bulan Agustus September ini penyebab dari gangguan ginjal akut ini tidak diketahui sebabnya, tetapi umumnya didahului dengan gejala-gejala seperti infeksi saluran nafas dan diare, gitu Mbak. Makanya kenapa ada yang menyangkut pautkan dengan gejala COVID atau long COVID seperti itu. Tapi memang adakah itu faktor atau katakanlah penghubungnya kalau sampai dengan katakanlah penelitian sampai dengan saat ini begitu, Prof? Ya, jadi sebetulnya
dari Kementerian Kesehatan sendiri melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, kita juga sudah merilis pedoman tata laksana untuk penyakit gangguan ginjal akut yang progresif atipik ini. Salah satunya memang ada alur atau algoritme untuk mengaitkan kasus ini dengan kemungkinan adanya namanya kita sebut multi system inflammatory in children yang umumnya memang dikaitkan dengan COVID, begitu Mbak. Baik, Prof, ini memang menyerang anak saja, dan jika iya, kisaran usia atau rentang usia anak yang terdampak oleh kasus ginjal akut ini berapa saja, Prof? Ya, sebetulnya kalau kita lihat kriteria yang masuk ke dalam gangguan ginjal akut anak yang progresif atipik ini atau of unknown origin itu adalah yang berusia di bawah usia 18 tahun karena memang dokter anak menangani pasien-pasien yang di bawah 18 tahun. Tetapi umumnya memang menyerang pada anak di bawah usia 6 tahun. Demikian, Mbak. Baik, mungkin sedikit dok terkait dengan bagaimana ginjal atau gangguan gagal ginjal akut ini. Apakah juga sama seperti orang dewasa? Tapi mungkin kita akan lanjutkan kembali dialognya setelah informasi yang berikut ini dok. Saya harus sampaikan terkait dengan sebanyak 152 anak di tanah air yang dilaporkan terkena gagal ginjal akut misterius sepanjang tahun ini. Adapun penyebab dari penyakit ini juga masih belum diketahui. Ikatan Dokter Anak Indonesia mencatat sudah ada 14 provinsi yang melaporkan kasus gagal ginjal akut misterius yang menyerang anak-anak. Di antaranya Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Riau, NTT, dan Papua Barat. Ikatan Dokter Anak Indonesia menyatakan pasien gagal ginjal akut misterius diidap oleh anak berusia di bawah 5 tahun. Namun ada juga yang berusia 8 dan belasan tahun. Puncak kasus penyakit ini terjadi pada September silam hingga mencapai 71 kasus. Pasien umumnya mengalami gejala demam, batuk pilek, diare dan muntah, serta mengalami penurunan intensitas buang air kecil dalam sehari atau bahkan tidak sama sekali, karena ginjal tidak memproduksi air seni. Ya, berbagai penyakit gangguan ginjal akut pada anak-anak yang telah memakan korban jiwa ini juga membuat kaum ibu merasa khawatir dengan kesehatan anak mereka. Apalagi hingga saat ini belum diketahui penyebab dari gangguan ginjal akut. Dan berikut tanggapan dari masyarakat terkait kasus ini. Ya, menurut saya itu merupakan suatu hal yang harus kita perhatikan dari sejak dini ya, apalagi apa yang dikonsumsi oleh anak kita, apa yang kita asupan gizi yang kita berikan dari sejak dia kecil itu sangat harus diperhatikan karena mungkin masalah ginjal itu bukan kita tahu dari waktu dia lahir atau sekarang, tapi dampaknya itu kemudian hari. Jadi memang untuk program pemerintah sih seharusnya ada yang memang untuk penanganan dini ya, apalagi edukasi kepada kami para orang tua supaya tahu gimana sih untuk pola makan atau pola konsumsi anak yang baik supaya anak sendiri kita bisa terjaga. Kalau saya sekarang rutin untuk memeriksakan anak saya ke dokter. Jadi maksudnya walaupun dia nggak sakit, kita harus tahu vitamin apa sih untuk kebutuhan dia sekarang. Walaupun bukan hanya ke ginjal ya. Sekarang ini untuk daya tahan tubuh sekarang kita harus tahu sih vitamin apa yang cocok untuk anak. Ya sudah dengar, baca sebagian, ya terus terang takut ya, apalagi saya punya anak kecil. Sempat kemarin baca-baca, katanya dari akibat COVID, ya baru sampai situ aja sih. Tapi saya tuh ya memang takut. Saya mungkin lebih memikirkan susu, karena sempat kan waktu itu di Cina dari susu. Nah itu sempat saya cari-cari jangan sampai dapat susu yang produk Cina itu. Terus yang kedua mungkin lebih ya dari jajan aja lah, jajannya lebih diperhatikan, itu aja sih. Kita lanjutkan kembali pemirsa dialog bersama dengan Profesor Dani Hilmanto. Prof, tadi terkait dengan pertanyaan saya tadi, apakah gangguan gagal ginjal atau gangguan ginjal ini yang terjadi pada anak-anak sama dengan ginjal atau katakanlah gangguan ginjal pada orang dewasa, ataukah memang sefatal itu jika anak-anak terkena? Ya,
Ya, secara umum fungsi ginjal pada anak dan pada dewasa sama saja ya. Secara umum sama, fungsi filtrasi, fungsi penyaringan, fungsi reabsorpsi, penyerapan itu sama saja. Jadi yang beda adalah bahwa umumnya nilai kita sebut biasanya laju filtrasi glomerulus pada anak bergantung pada usianya, sedangkan pada orang dewasa nilai normalnya umumnya sudah tetap. Begitu, Mbak. Baik. Untuk anak sendiri memang fatal ya dari seluruh kasus yang ada di Indonesia gitu prosentasenya saat ini dari profesor atau kacamata Profesor Dani, fatalitinya memang lebih besar. Ya, mungkin karena ini kalau dikaitkan dengan kecenderungan pada anak-anak yang datang dengan gangguan ginjal akut, anak yang progresif atipik ini, kemungkinan karena memang anak-anak ini datang dalam kondisi yang sudah lanjut. Oke. Tetapi apabila diketahui lebih awal, tentu ini akan memberikan hasil yang lebih baik, gitu Mbak. Atau kemungkinan sembuh yang lebih besar seperti itu ya Prof ya. Betul. Baik, Ya, Prof di karena itu Gambia sendiri ya. ya. Baik, Baik. Prof, tadi di Gambia ada informasi bahwa kementeriannya menarik katakanlah obat-obat batuk karena diduga menjadi salah satu faktor penyebab penyakit ini ada. Apakah di Indonesia saat ini kita juga perlu waspada dengan penggunaan obat batuk, pilek dan juga influenza? Ya, oleh karena tadi disebutkan bahwa namanya juga penyakit ini adalah gangguan ginjal akut yang progresif atipik, artinya yang tidak diketahui sebabnya, yang belum diketahui sebabnya dengan pasti, maka hubungan antara penyakit ini, gangguan ginjal akut progresif atipik dengan berbagai berita-berita yang telah disampaikan tadi oleh Mbak tentang hubungan dengan obat-obatan di Gambia itu memang belum dapat diketahui dengan pasti. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan dari obat-obatan tertentu yang dapat mengakibatkan atau memperberat penyakit ini. Baik, sementara orang tua memang harus lebih waspada, kemudian juga memberikan pengobatan yang sesuai dan pokoknya gaya hidup yang sehat terlebih dahulu ya bagi anak-anak kita semuanya agar kasus ini tidak meningkat di kemudian hari. Terima kasih Profesor atas waktunya bersama kami dalam iNewsroom Weekend malam hari ini. Salam sehat selalu Prof, terima kasih dan sampai jumpa. Baik, sama-sama. Salam sehat untuk seluruh rakyat Indonesia.